Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas fisika. Kita akan melanjutkan pembahasan daripada buku OSN SMP karya Bapak Martin Kanginan. Untuk lanjutan dari bab 1 tentang besaran dan satuan untuk nomor 21 hingga selesai. Di sini banyak membahas tentang pengukuran. Oke, langsung saja kita bahas ya dari nomor 21. Besaran fisika di alam ini sangat banyak sehingga kita sulit menghafalnya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, ahli fisika mencoba merumuskan beberapa besaran yang ditetapkan sebagai besaran pokok. Sebutkan sifat-sifat besaran pokok tersebut. Jadi besaran pokok itu yang pertama dia dinyatakan terlebih dahulu, kemudian memiliki satuan yang sudah dinyatakan di awal, dan ketiga diperoleh dari pengukuran langsung, sehingga besaran ini tidak diperoleh dari turunan dari besaran-besaran sebelumnya. Jadi dia besaran dasar yang jumlahnya hanya ada 7. Langsung nomor 22. Jangka sorong mampu mengukur dengan ketelitian kurang dari 0,1 mm. Jangka sorong tersebut memiliki dua skala. Sebutkan kedua macam skala tersebut dan fungsi pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Oke, untuk skalanya terdiri dari dua skala, yaitu skala utama dan juga skala nonius. Kemudian fungsi yang dapat dilakukan untuk pengukuran jangka sorong, yang pertama dia dapat digunakan untuk mengukur ketebalan, kemudian mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, dan mengukur kedalaman botol. Ya, jadi ya yang nggak terlalu dalam banget. Lanjut kita ke nomor 23. Anissa ingin menentukan volume sebuah kotak berbentuk balok dengan menempatkan kubus-kubus kecil di dalamnya. 5 kubus tepat mengisi arah panjang balok, dan 4 kubus lainnya hanya dapat menempati lebarnya. Kesemua kubus itu hanya dapat disusun 4 lapis. Di atas lapisan keempat terdapat ruang kosong setinggi setengah kubus. Jika panjang sisi kubus 2 cm, maka volume balok kotak tersebut berapa? Kita kabarkan terlebih dahulu untuk baloknya, kurang lebih seperti ini. Dia memiliki panjang, ini kan 5 kubus ya, 5 kubus, kemudian lebarnya 4 kubus ini, dan memiliki tinggi 4 kubus dan ada sisanya, berarti tingginya 4,5 kubus. Jika panjang sisi kubus itu 2 cm, berarti kan ini tinggal kita kalikan 2. Ini nilainya 10 cm, ini nilainya 8 cm, dan ini nilainya 9 cm. Untuk volumenya tinggal kita hitung aja, 10 kita kalikan 8, kita kalikan 9. Hasilnya 720 cm kubik. Jika mau dibikin SI, tinggal 720 kalikan 10 pangkat negatif 6 meter kubik. Karena cm ke meter kan naiknya 2 tingkat, setiap tingkat dia dibagi 1000 ya. Kalau dibikin dalam bentuk notasi ilmiah, berarti 7,2 kali 10 pangkat negatif 4 meter kubik. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan di nomor 24. Urutkan alat ukur panjang dari yang paling teliti. Ini mana? Jelas yang paling teliti yaitu mikrometer sekrup ya. Ini mikrometer sekrup, kemudian jangka sorong, kemudian dilanjutkan mistar. Jawabannya adalah delta. Karena mistar memiliki skala terkecil sebesar 0,1 cm, sedangkan untuk jangka sorong 0,01 cm dan mikrometer sekrup 0,001 cm. Jadi lebih teliti lagi. Oke, kita lanjutkan nomor 25. Gambar B di bawah ini adalah bacaan suatu alat ukur bernonius pada pengukuran panjang balok. Penulisan yang tepat hasil pengukurannya adalah berapa? Oke, gambar B ya. Gambarnya ada 2 A dan B. Yang kita amati adalah gambar yang B. Cara melihat hasil pengukuran pada jangka sorong, kita perhatikan skala utamanya. Yang bawah, ini yang utama. Kemudian ini yang noniusnya. Yang kita perhatikan yaitu nolnya nonius ya. Ini, dia yang ini bertempat di mana? Dan kita perhatikan nonius yang lurus sama skala utama di antara kedua ini. Nanti kita cek saja ya. Oke, kita cek. Ini kan 6 ya, nolnya di sini. Ini kan nolnya nonius, ini 10-nya nonius ya. 6,1234567. 6,7 ya. 6,7 tambahin 0,01 dikalikan noniusnya yang lurus berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kayaknya 6 enggak ada ya, 7 ya, ini kalikan 7 sehingga hasilnya 6,7 tambahin 0,07 sama dengan 6,77 biasanya cm. Kadang nggak ada keterangannya, ya kita pakai yang skala utama. Jawabannya yang delta. Oke, sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan untuk mengukur jangka sorong itu sangat mudah sekali, yaitu tinggal skala utama tambahin 0,01 yang dikalikan nilai skala noniusnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 26. Nah, ini juga sama ya. Ketika panjang sebuah benda diukur menggunakan jangka sorong, tampak posisi skala utama dan skala nonius jangka sorong tersebut
adalah seperti pada gambar di bawah ini. Panjang benda yang diukur adalah berapa? Oke, perhatikan nolnya di sini. Kemudian yang lurus itu ini ya, yang paling lurus ya. Oke, ini 3,12. Ini 3,2 ya, skala utamanya. Non-newsnya di 1, 2, ini angka 3. Berarti 3,2 tambahin 0,01 kalikan 3. 3,2 tambahin 0,03, hasilnya 3,23 cm. Ini 3,23. Oke, jawabannya adalah bravo. Oke, kita lanjutkan di nomor 27. Ini masih sama caranya. Kalau ada keterangan plus minusnya ini, jadi hasil pengukuran itu ya, itu adalah X plus minus delta X. Dengan X itu adalah hasil ukur ya. Kemudian delta X ini adalah ketidakpastian gitu. Ketidakpastian. Di mana delta X itu sama dengan setengah daripada NST. NST itu apa? NST itu kepanjangan dari nilai skala terkecil gitu. Jadi terkecil yang bisa dia lihat itu berapa itu nilai NST-nya. Dalam hal ini kalau kita perhatikan NST-nya berapa? Nah, ini kan 3,1, ini kan 1 mm ya. Untuk skala utamanya itu kan 1 mm dan 1 mm masih dibagi menjadi 10. Jadi 1 mm kita bagi 10, nilainya sama dengan 0,1 mm. Ini nilai NST-nya atau nilai skala terkecil yang bisa dibaca oleh jangka sorong. Sehingga untuk delta X-nya itu sama dengan setengah daripada 0,1 mm atau sama dengan 0,05 mm. Kalau kita rubah dalam cm berarti ya 0,005 cm. Oke, seperti itu. Oke, kita cek hasil pengukurannya. Nolnya non di sini, yang berhimpit di sini. Oke, 3,1234. Ya, ini 3,4 ya. 3,4 plus 0,01 dikalikan ini 5,678. Ini 8. Berarti hasilnya 3,48 cm ya. Plus minusnya 0,005 cm. Ini hasilnya dalam meter mintanya. Kemudian ini 34, berarti kita rubah ke mili semuanya dulu aja. 34,8 plus minus 0,05, balik ya. Ini milimeter, kalau kita jadiin ke meter berarti 34,8 plus minus 0,05 ya, kita kasih kurung kali 10 pangkat negatif 3 meter. Kita cek 34,8. Loh, kok enggak ada ini 34,7 ya. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 seharusnya. Ya udah 7 aja nggak apa-apa yang mirip-mirip ya. Nah, plus minusnya 0,05. 0,05 yang ini. Loh, ini tapi kok 10 pangkat negatif 2. Ini yang apa? Yang kurang tepat ya. Seharusnya 10 pangkat negatif 3. Oke. Jawaban yang paling tepat yang ini. Oke, nggak apa-apa, nggak ada di pilihan. Yang penting bisa cara ngitungnya ya, ngukurnya, cara bacanya, yang penting harus bisa. Oke, kita lanjutkan nomor 28. Ya, ini masih sama cara ngukurnya. Ya, cara ngukurnya adalah skala utama. Ya, nanti skala utama tambahin 0,01 kalikan skala nonius. Bedanya ini satuannya itu dalam milimeter ya. Karena mikrometer skrup itu lebih teliti daripada jangka sorong. Oke, kita cek skala utamanya nih. 5, 6, 7. Ini ada setengah ya, itu 7,5. Tambahin 0,01 dikalikan ini 20-nya di sini. 21, 22, 23, 24, 25. Ini angka 23. Ini kalikan 23 sehingga 7,5 ya plus 0,23 hasilnya sama dengan 7,73 mm. Oke, kita cek 7,73. Ini milimeter ke meter, tinggal kalikan 10 4 negatif 3. Oke, jawabannya delta. Ini benar ya. Kita lanjutkan nomor di 29. Sebuah kubus dimasukkan ke dalam gelas ukur dan berisi air seperti pada gambar di bawah ini. Volume kubus tersebut adalah berapa? Ya tinggal selisihnya aja berapa itu ya. 120 kita kurangi 70, hasilnya sama dengan 50 ml. Ini jawabannya yang diminta meter kubik semuanya. Perlu kalian ingat bahwasanya mililiter itu sama dengan cm kubik. Kita naikin ke meter kubik, ya naiknya kan 2 tingkat. 2 tingkat. Tapi kan volume ya, sehingga nilainya 50 kali 10 pangkat negatif 6 meter kubik. Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Kita cek, jawabannya adalah alfa. Lanjut berikutnya pengukuran nomor 30. Segumpal lilin plastisin dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air. Keadaan gelas ukur sebelum dan sesudah diisi plastisin ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, ini agak repot selisihnya ini. Ini 0 ke 50 skala ada 1, 2, 3, ada 3 strip gitu ya.
Oke, kita cek aja ini ada berapa strip. Kalau kita perhatikan dari sini ini kan bawahnya 100 ya. Di sini ya. 1 2 3 4 4,5 4,5 strip ya. Kalau 3 strip ini kan 50 ya. Berarti ini kan 75 ml. Oh, ya, tapi ada masalah ini ya. Ini kan 3 strip ini 50, 3 strip ini kan 50 lagi, ini 50. Ya, yang ini 3 stripnya 10 ke 100, ini 100. Waduh, ini agak merepotkan sepertinya. Kalau 75 itu enggak ada jawabannya. Kita cari yang kalau kita kalikan hasilnya 75. Ini 150, ini 30. Ini berapa ini? 60 kali 120. Kemudian ini 160. Ini enggak ada hasilnya 75. Kalau kita anggap setiap satu strip 3 stripnya ini misalkan ya kita anggap 3 strip itu 100, berarti kan ini 3 strip kan 100 tambah 50 150. Kalau kita anggap kedua karena gambar kedua ya. Terus 50 ml ada jawabannya A. Ya tapi soalnya aneh ini ya. Kalau mau pengen ngerjain ya, pengen ada jawabannya ya jawab aja A. Cuma ini skalanya tidak sama, ini agak merepotkan. Ini kota 2009. Oke, lanjut nomor 31. Sebuah gelas pengukur berbentuk silinder yang garis tengahnya 28 mm, garis tengah itu merupakan diameter. Jika tinggi gelas pengukur tersebut sama dengan 10 cm tingginya ya, maka volume air yang dapat dimasukkan dituangkan ke dalam gelas pengukur tersebut dalam mililiter. Mililiter itu sama dengan centimeter kubik, sehingga kita kerjain semuanya dalam bentuk cm. Oke, diameternya sama dengan 28 mm, kita punya R sama dengan 14 mm atau sama dengan 1,4 cm dengan tinggi 10 cm. Oke, kita cari volumenya. Volumenya luas alas kali tinggi, alasnya berbentuk lingkaran ya, pi R kuadrat kalikan T sama dengan 22/7 kalikan 14/10 kalikan 14/10 kalikan 10. Ya biar bisa kita coret ya. Coret tinggal 2, kita dapat nilainya 244 kalikan 14/10 sama dengan 61,6 cm kubik atau 61,6 ml ya. Jawabannya adalah Charlie. Kita lanjutkan di nomor 32. Ini tentang massa jenis ya. Perhatikan gambar alat dan bahan berikut. Jika massa jenis logam yang tercelup tersebut adalah 7.900 kg per meter kubik, maka massanya adalah berapa? Oke, kalau dari rumus massa jenis, rho itu kan sama dengan massa per volume. Kalau kita mau cari massanya, tinggal kita balik aja. Massa sama dengan rho kalikan volume. Oke, massa jenisnya ini 7.900 kg per meter kubik. Jawabannya yang diminta dalam bentuk gram, kemudian diketahui volumenya dalam bentuk mililiter. Perlu kalian ketahui nilai volume satuan mililiter itu setara dengan centimeter kubik. Sehingga kita konversi dulu nilai massa jenisnya. Ingat ya, 1 gram per centimeter kubik itu setara dengan 1000 kg per meter kubik. Sehingga kalau konversi dari kilogram per meter kubik ke gram per meter kubik, tinggal kita bagi 1000 saja. Sehingga ini setara dengan 7,9 gram per centimeter kubik. Atau per mililiter atau per cc sama aja ya. Kita masukkan di sini 7,9 kita kalikan dengan volumenya, nilainya berapa ini? 30 ya. 30. Oke, nah ini bisa kita coret sehingga tinggal 79 kita kalikan 3, hasilnya sama dengan 237 gram. Oke, ada jawabannya adalah Charlie. Masih seputar dengan massa jenis ini ya. Nomor 33, sebuah benda berbentuk kubus mempunyai rusuk yang panjangnya 2 meter jika massa benda tersebut adalah 154,4 ton. Oke, maka massa jenisnya kita lihat jawabannya dalam bentuk kilogram per meter kubik, berarti harus kita konversi dulu ya. Nomor 33 itu rho sama dengan M per V, massanya 154 ya, 4 kalau kita bikin kilogram kita kalikan 1000 sehingga ini 400 ya. 154.400 kg kita bagi dengan ini kan masih rusuk ya, sehingga untuk volumenya 2/3 atau 2 kali 2 kali 2 sama dengan 154.400 per 8. Ini hasilnya sama dengan 19.300 kg per meter kubik. Oke, ini jawabannya adalah delta. Oke, lanjut lagi, masih seputar massa jenis. 34, massa 2 liter minyak goreng yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik adalah berapa? Oke, ini diketahui gram per cm kubik, kemudian jawabannya dalam kilogram.
Ini dalam liter, kita konversi semuanya ya. 2 liter itu sama dengan 2 desimeter kubik ya, sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik ya. Karena desimeter ke meter naiknya 1 pangkat 3 sehingga dibaginya 1000. Untuk 0,8 gramnya 0,8 gram per centimeter kubik setara dengan 800 kg per meter kubik. Kita konversi dulu. Sehingga hasilnya kita dapetin massa sama dengan rho kalikan V. Rho-nya nilainya 800, untuk volumenya ini 2 kali 10 pangkat negatif 3. Sama dengan 8 kali 2, 16, ada 02, kali 10 pangkat negatif 3 kg dalam SI ya. Soalnya kita konversi menjadi SI semuanya. Sehingga hasilnya 1,6 kg. Oke, mudah ya. Jawabannya adalah bravo. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 35. Panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok berturut-turut adalah 40 mm ya, 30 mm dan 20 mm. Oke, satuannya dalam milimeter ya. Ini kayaknya butuh kita konversi nanti. Jika massa balok adalah 21,6 gram, maka massa jenis balok tersebut adalah berapa? Umumnya ini ada gram per centimeter kubik, ada gram per milimeter kubik ya. Ya umumnya gram per centimeter kubik. Coba kita kerjain dalam bentuk SI dulu. Ini kita bikin dalam bentuk cm, jadinya 4 cm ya ini ya. 4 cm, ini 3 cm, ini 2 cm. Kita proses ya. Rho sama dengan M per V, 21,6 kita bagi dengan 4 kalikan 3 kalikan 2. Hasilnya sama dengan 21,6 dibagi 4 kali 3, ini 12 kali 2, 24. Ini sama dengan 0,9 gram per centimeter kubik. Oke, ada ya, jawabannya bravo. Dengan cara yang sama kita proses nomor 36. Ini ya, ini agak lain sedikit ya. Sebuah ember kosong mempunyai massa 150 gram dan volumenya 800 cm3. Setelah diisi penuh ya dengan suatu zat cair, massanya menjadi massa totalnya 790 gram. Massa jenis zat cair tersebut adalah berapa? Tetap rumus yang kita pakai ya, rho sama dengan M per V. Masalahnya massanya ini kan ada massa ember kosong terus massa ember plus isi ya. Maka untuk isinya saja itu massa sama dengan 790, kita kurangi 150 sama dengan ini 90 kurangi 50 kan 40, 7 kurangi 1 ini 6, 640. Ya volumenya tetap 800, berarti sama dengan 640 kita bagi gram ya, ini cm kubik 800. Nolnya bisa kita coret, 64 bagi 8 ini 8, hasilnya 8 per 10 atau sama dengan 0,8. Ya ini tadi dalam bentuk gram, ini cm kubik, berarti gram per cm kubik. Nih jawabannya adalah Charlie. Kita lanjutkan lagi nomor 37. Ya ini juga masih mirip ya. Sebuah silinder pejar mempunyai diameter 7 mm, ya ini diameter ya. Kemudian dan tingginya 1,5 cm. Jika masanya 115,5 gram, maka massa jenisnya adalah berapa? Sama tetapan ya. Rho sama dengan M per V, maksudnya dapat 115,5 per volumenya. Oke, volumenya kita cari. Karena dia bentuknya silinder, kita cek pakai rumus volume silinder, luas alas kali tinggi ya. Pi R kuadrat kalikan T sama dengan ini 22 per 7. R-nya ini kan diameternya 7 mm, berarti jari-jarinya 3,5 mm ya. Jadi ini 3,5. Karena masih milimeter kita jadi meter, kita per 10 kuadrat ya. 3,5 per 10 kalikan tingginya 1,5 biar hasilnya nanti dalam centimeter kubik ya. Ini 1,5. Oke, tinggal kita proses. Ini 3,5 sama 7 dapat 2. Ini kita proses juga dapat 11 sama dengan 57,75 per 100 atau sama dengan 0,5775 cm kubik. Oke, ini kita bagi ya. 0,5775 hasilnya sama dengan 200 gram per cm kubik. Oke, ada ya, jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 38, massa botol yang digunakan untuk menentukan massa jenis relatif ya. Massa jenis relatif zat cair adalah 70 gram ketika kosong, massa botol berisi penuh air adalah 90 gram. Dan massa botol penuh zat cair adalah 94 gram. Berapakah massa jenis relatif zat cairnya? Oke, kita kerjakan. Kita kurangkan dulu ya. Massa botol berisi penuh air. Untuk air ya. Ini dapat massanya 90, kita kurangi 70 sama dengan 20 gram. Dan untuk zat cair, ini zatnya sama dengan 94, kita kurangi 70, hasilnya sama dengan 24 gram. Massa jenis relatif berarti tinggal kita bagi aja untuk zat cair ya terhadap air ya, berarti
24 kita bagi 20. Kenapa langsung kita bagi? Karena volumenya nanti kan ini pasti sama ya, sehingga nanti M per V V-nya bisa kita coret gitu maksudnya. Sehingga 24 kita bagi 20, hasilnya 1,2. Oke, bravo ya. Oke, satu lagi terakhir. Aprilia ingin mengetahui apakah spiritus yang dibelinya di pasar dicampur dengan bahan lain atau tidak. Untuk itu, April mengambil gelas ukur kosong dan menimbang masanya. April memperoleh massa gelas ukurnya 30 gram. Kemudian ia menuangkan 10 cm kubik spiritus ke dalam gelas ukur. Ketika menimbang kembali, massa gelas ukur dan spiritus menjadi 40 gram. Apakah spiritus yang dibeli Aprilia murni? Itu pertanyaannya ya. Oke, kita cek untuk massanya dulu. Sama dengan 40 kita kurangi 30 sama dengan 10 gram. Untuk volumenya sama dengan 10 cm kubik. Massa jenis sama dengan massa per volume sama dengan 10 per 10 sama dengan 1 gram per cm kubik. Di mana nilai 1 gram per cm kubik ini adalah massa jenis air. Pertanyaannya kan apakah spiritus yang dibeli Aprilia murni? Ya jawabannya malah Aprilia dibohongi sama penjualnya. Yang dijual ini air yang dikasih warna kayak spiritus ini ya. Jadi ini air ya. Kecuali di sini ada keterangannya ya. Misalkan jika massa jenis spiritusnya itu 1, maka apakah spiritusnya asli? Berarti sama ya. Misalkan ada keterangannya seperti itu, tapi di sini kan nggak ada keterangannya. Oke, itu pembahasan untuk bab 1. Dengan ini bab 1 buku OSN Fisika SMP sudah selesai. Berikutnya akan langsung saya lanjutkan di bab 6 tentang getaran dan gelombang. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap support kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.